Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Di seri kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua. Masih di seri belajar HTML dasar, yaitu bagaimana cara membuat list di sebuah halaman web kita. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, kita lihat materi sedikit di sini. Masih di HTML dasar teman-teman. Jadi yang kita buat pada seri kali ini adalah bagaimana cara membuat list di dalam sebuah halaman web kita. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, apa saja yang kita pelajari di dalam membuat list ini? Yaitu yang kita pelajari adalah OL, di mana singkatan dari order list, yang artinya teman-teman list yang terurut. Dan yang kedua yaitu UL, singkatan dari unordered list, yang artinya list yang tak terurut. Dan yang ketiga ada juga yang disebut dengan DL atau singkatan dari description list, yang artinya list yang berisi definisi. Jadi itu teman-teman yang kita pelajari di seri kali ini. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan tipe-tipe pada tag OL. Jadi tipenya adalah, kalau di alfabet kita bisa memberikan tipe ini teman-teman. Misalnya karena dia tadi artinya tipe terurut, jadi kita bisa buat misalnya A besar, B besar, C kecil, dan seterusnya. Yang kedua bisa juga dengan A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Selanjutnya bisa dengan angka Romawi teman-teman. Oke, dan bisa juga dengan I, dengan Romawi I kecil, dan seterusnya. Jadi itu teman-teman tipe-tipe pada tag OL. Ada juga teman-teman tipe-tipe pada tag UL, yaitu salah satunya adalah non. Jadi yang artinya tidak menggunakan simbol. Non ini berarti tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Yang kedua adalah dis. Di sini adalah untuk simbol lingkaran. Yang ketiga adalah square untuk simbol persegi, dan yang terakhir circle untuk membuat lingkaran. Tapi ini lingkarannya beda ya teman-teman. Ini lingkarannya nanti ada perbedaannya. Ini kalau nggak salah circle ini untuk lingkaran kosong. Nanti kita bisa lihat hasilnya teman-teman ya. Selanjutnya untuk description list ada jenis-jenisnya juga, yaitu DL. Nah, DL ini adalah untuk memulai description list teman-teman. Selanjutnya DT. Jadi ini adalah singkatan dari description term untuk membuat kata yang dideskripsikan teman-teman. Dan DD adalah untuk membuat penjelasan pada kata. Nanti kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman materinya. Bagaimana kalau kita langsung praktekkan saja? Kita buka text editor. Lalu di sini ada beberapa folder untuk latihan kita. Nah, kita selanjutnya akan buat folder lagi, latihan 5 kita. Kita buat folder di sini teman-teman. Di folder kita beri nama folder latihan 5, terus enter. Lalu di dalam folder latihan 5 kita buat file, yaitu klik kanan new file dan simpan teman-teman, Ctrl S. Lalu beri nama filenya index
ketik HTML, lalu save teman-teman. Oke, ini nama filenya udah kita buat. Seperti biasa kita akan buka tag HTML terlebih dahulu teman-teman. Dengan HTML tab. Oke, kita buat judul dulu, latihan list. Oke. Jadi list itu dulu teman-teman. List itu adalah sebuah tag ya, sebuah tag HTML di mana berfungsi untuk membuat list. Oke, di dalam body kita buat judulnya lagi H1 di sini, tab latihan, supaya bisa tampil di browser kita teman-teman. Latihan list. Oke, kita biasa buat HR batasnya, tab, save, dan lihat hasilnya teman-teman. Kalau sudah tampil dulu, klik kanan open in browser. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia latihan kita, latihan list. Oke, kita lanjut teman-teman untuk membuat listnya. Jadi teman-teman, kita mulai dari OL dulu. Jadi OL tadi adalah list yang terurut ya teman-teman. Kita buat dulu OL di sini, terus tab. Nah, biasanya kalau kita buat list, di dalamnya harus terdapat yang namanya LI teman-teman. LI itu adalah list item, jadi itu wajib juga ya teman-teman. Di dalam OL kita buat, terus enter, kita buat contohnya LI, terus tab, lalu di dalam LI nya kita isi misalnya nama, misalnya nama, terus kita buat lagi LI di bawahnya, misalnya nama, alamat, terus satu lagi LI nya tab, alamat, terus status misalnya teman-teman, status. Kita lihat hasilnya, Ctrl S. Nah, ini dia teman-teman hasil list yang kita buat dengan menggunakan OL. Jadi dia berurut teman-teman. Ini secara otomatis dia akan membuatkan nomor 1, 2, 3. Nah, yang dimaksud dengan tipe-tipenya tadi kita bisa rubah ini teman-teman, yang 1, 2, 3 ini. Misalnya kita enter dulu ini supaya rapi. Nah, di dalam OL pembuka kita akan menulis tipenya. Misalnya tipe. Nah, tipenya mau apa teman-teman? A kecil atau A besar? Kita mulai dari A besar. Oke. Sorry. A besar. Lalu kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, otomatis dia akan berubah teman-teman. Jadi dia berurut. Kita cuman memberikan tipe di sini A, maka akan otomatis dia akan terurut A, B, C. Jadi kalau misalnya ada lagi elemen di sini, atribut di sini, misalnya ada, kita buat misalnya satu lagi LI di sini, tanggal lahir misalnya, tanggal lahir. Oke, Ctrl S, terus kita simpan. Nah, otomatis dia akan terurut terus teman-teman. Dia akan melanjutkan ke D.
Oke teman-teman, semoga mengerti ya. Kita rubah jadi A kecil. Kalau kita buat dengan alfabet A kecil, simpan, lalu refresh, lihat hasilnya, dia akan berubah terus teman-teman. Nah, itu adalah perilaku dari tipe A kecil dengan menggunakan OL. Dan kita bisa merubahnya juga dengan misalnya Romawi kecil. Ctrl S, terus simpan. Nah, ini teman-teman, dia akan terus berubah. Apapun tipe yang kita berikan sama dia akan berubah. Kita akan mencoba yang Romawi ini yang besar. Ctrl S, simpan. Ini dia hasilnya teman-teman. Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Bagaimana kalau kita tulis di sini latihan OL, latihan membuat OL. Oke. H5 di sini, H5. Terus tabnya kita buat di sini, Ctrl X, terus kita buat PR. Lihat hasilnya. Oke, jauh kali. Lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman, H3 aja, H3 kecil kali. Simpan, lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah latihan OL kita teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat, kita copy ini aja, latihan dengan menggunakan UL. Jadi di bawahnya kita bisa buat, kita save dulu, kita Ctrl C, lalu kita buat di bawahnya, kita buat KR dulu di sini biar ada pembatasnya, karena ini adalah latihan UL, ini adalah latihan UL. Kita ubah menjadi UL. Oke, simpan. Nah, di sini kita akan buat UL teman-teman. UL seperti tadi, UL, terus tab. Lalu di dalamnya kita buat list item. Kita copy aja ini teman-teman. Ctrl C, terus Ctrl V, Ctrl S. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Perbedaan dari OL sama UL tadi. Nah, bagaimana kalau kita kasih tipenya teman-teman? Misalnya tipe yang pertama tadi kita tulis di sini tipenya mau apa? Misalnya square. Ctrl S, simpan. Dia teman-teman, salah penulisan tadi. Ini dia bentuk simbolnya kotak ya teman-teman. Teman bisa lihat di sini. Oke. Selanjutnya kita buat di bawahnya lagi dengan tipe Ctrl C, kita copy aja ini, Ctrl V, kita memberikan dia tipe circle. Ctrl
Ctrl V, kita buat tipenya non, terus save. Ini kalau tipe non dia nggak terjadi apa-apa teman-teman. Kalau non itu kan kosong dia, jadi nggak ada tampil apa-apa dia teman-teman. Lalu kita akan melanjutkan tipe selanjutnya, Ctrl V dengan tipe tipe disk. Jadi kita buat di sini disk. Ctrl S lalu simpan. Nah ini teman-teman. Jadi ini adalah tipe-tipe untuk UL atau singkatan dari unordered list. Ini adalah square, ini adalah circle, ini non, dan ini adalah disk. Jadi ini tadi yang ku bilang, ini perbedaannya disk sama circle sama-sama bulat, cuman dia yang tipe listnya yang circle dia tengahnya kosong. Oke teman-teman, bagaimana kalau kita perbaiki latihan kita yang UL, yang OL? Misalnya kita copy ini, Ctrl C, kita buat di bawahnya, Ctrl V, kita buat di sini I kecil. Lihat hasilnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengulang lagi teman-teman, biar nampak semua, biar kelihatan semua perbedaannya sama teman-teman. Kita buat lagi di bawahnya, Ctrl V, dengan huruf alfabet A kecil, A besar aja, kalau enggak A besar. Ctrl S, kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman. Lalu kita coba dengan I kecil, Ctrl S, simpan. Nah ini dia teman-teman ya. Ini adalah cara membuat list, yaitu OL. Ini dia teman-teman, dan ini UL. Nah teman-teman bisa lihat langsung kan perbedaannya bagaimana. Selanjutnya kita akan membuat list dengan description list. Jadi kita copy aja dulu ini, Ctrl C, lalu kita simpan di bawahnya, Ctrl V, latihan membuat DL. Ini kita buat AR biar ada pembatasnya, Ctrl S, lalu lihat hasilnya. Nah ini teman-teman ya, sudah tampil. Nah kita akan membuat description-nya terlebih dahulu. Jadi dibilang tadi teman-teman, DL itu untuk membuat description awal. Jadi kita buat DL dulu, DL, terus tab, lalu enter. Di dalamnya buat sebuah, contohnya nama minuman teman-teman. Kita buat DT di sini, tab, lalu kita buat misalnya nama minumannya Aqua misalnya, Aqua. Lalu kita buat
penjelasannya dari kata aqua tersebut. Ini adalah description term yang berfungsi untuk membuat judul. Lalu untuk menjelaskan sebuah judul ini atau nama minuman ini, misalnya kita jelasin di bawahnya, kita buat DD. Oke. Terus kita jelaskan teman-teman, aqua ini apa. Misalnya saya buat aqua adalah minuman yang diambil dari pegunungan, yang bisa konsumsi, yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Contohnya begitu teman-teman. Terus simpan, Ctrl S, lalu lihat hasilnya. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Jadi ini aqua tadi. Jadi ini penjelasannya. Ini adalah definition term, dan ini adalah penjelasan dari kata aqua ini. Misalnya aqua adalah minuman yang diambil dari pegunungan yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi itu contohnya teman-teman. Kita perbaiki dulu, ada salah penulisan pegunungan. Oke teman-teman. Terus kita buat contoh satu lagi ya. DL, kita buka tag DL lagi, terus tab, lalu di dalamnya kita buat DD. Misalnya nama-nama buahan, misalnya kita buat misalnya mangga. Nah kita buat keterangannya di sini. Kita jelasin apa mangga ini, DD, terus tab. Terus jelasin mangga adalah salah satu buah-buahan yang sangat memiliki vitamin, misalnya vitamin C, misalnya vitamin C. Mangga enggak ya, jeruk aja ya kita buat teman-teman, jeruk biar pas dia posisinya. Jeruk, oke jeruk. Nah ini jeruk adalah salah satu buah-buahan yang sangat memiliki vitamin C. Nah biar nyambung kan teman-teman, vitamin C dan buah-buahan ini saya karang aja ya teman-teman, ini sebagai contoh aja. Dan buah-buahan ini sangat bagus untuk dikonsumsi. Ctrl S, lihat hasilnya teman-teman di browser kita. Ctrl S, nah ini dia teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, begitulah cara membuat list di halaman web kita teman-teman. Kita tadi udah buat OL, kita buat UL, dan kita juga yang terakhir membuat DL teman-teman, description list. Jadi teman-teman
Semoga video ini bermanfaat dan bisa juga teman-teman memperhatikannya langsung. Dan kira-kira sampai di situ dulu video ini teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa subscribe, share, dan like video ini kalau memang teman-teman suka. Dan semoga teman-teman bisa memperhatikannya langsung di komputer teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di belajar selanjutnya. Terima kasih.